Welcome to our channel. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam edisi Riak Sabda, edisi 8 September 2023 pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Katolik pada hari ini secara universal merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Pada Injil yang diperdengarkan kepada kita di hari ini, dijabarkan tentang silsilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, sangat panjang silsilahnya. Di situ ada nama-nama orang dari dalam perjanjian lama, mulai dari Bapak Abraham hingga di akhirnya Yusuf sebagai ayah dari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil pada hari ini dengan serentetan nama-nama yang didata di dalam kitab suci mengajarkan kepada kita, hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Allah dengan kuat kuasanya masih memanggil manusia, masih mengajak manusia untuk ikut serta, bergabung dan berpartisipasi dalam sebuah proyek besar. Dalam sebuah proyek besar yaitu karya keselamatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah pribadi pertama yang mengambil inisiatif untuk mengajak manusia untuk turut serta berpartisipasi dalam karya keselamatan ini. Nama-nama yang kita baca, yang kita dengar dalam Injil pada hari ini merupakan rentetan nama-nama orang-orang yang bersedia, yang menjawab ya untuk diajak bekerja sama oleh Allah. Dan secara istimewa, Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dia bersedia secara istimewa untuk menjadi ibu Tuhan, untuk mengandung dan melahirkan Allah Putra, untuk mengandung dan melahirkan Sang Sabda yang menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika kita melihat konteks orang Yahudi, ada konsekuensi, ada hukuman, ada semacam aturan yang hendaknya tidak boleh dilanggar bagi gadis, yakni hamil di luar nikah. Ya, Bunda Maria dengan kebersediaan diri mengambil resiko itu, dia tentu sadar dengan konsekuensi yang ada, yang melekat pada budaya mereka. Namun apa yang bisa kita lihat dari Bunda Maria, apa yang bisa kita jadikan sebagai hidup iman kita adalah bagaimana ia bersedia. Ia menjawab ya dengan semua konsekuensi yang ada. Dia bersedia untuk menerima tawaran dari Allah. Ia bersedia untuk bisa bekerja sama dengan Allah dalam karya keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita pun sesungguhnya diundang oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan untuk juga ikut bekerja sama bersama Dia, ikut berpartisipasi dalam proyek besar, dalam sebuah karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Kita pun diundang untuk seperti Bunda Maria, untuk berani menjawab ya, untuk punya kebersediaan diri akan tugas-tugas yang kita terima untuk panggilan-panggilan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, memang ada konsekuensi, ada risiko, ada banyak macam rentetan tanggung jawab dari sebuah kebersediaan. Tetapi melihat apa yang dikerjakan oleh Bunda Maria, kebersediaan diri, sekalipun ada risiko, tetapi rupanya membuka kepada rahmat Allah yang lebih besar. Kebersediaan diri Maria pada akhirnya membuahkan keselamatan bagi umat manusia. Kebersediaan diri Maria akhirnya membuat dia menjadi mulia di antara semua bangsa, di antara semua perempuan. Kebersediaan diri Maria pada akhirnya membawakan rahmat yang lebih besar yang diterimanya. Maka marilah kita di setiap hidup kita, aktivitas hidup kita, dalam apapun yang kita kerjakan, sebagai apapun profesi kita, di sana mari kita bekerja sama dengan Allah, dengan cara kita masing-masing untuk bekerja sama dalam karya penyelamatan Allah, dalam sebuah proyek besar yang dikerjakan Allah bersama-sama kita. Dan percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di balik kebersediaan ada rahmat Allah yang mengikuti. Itulah iman kita, itulah yang kita imani, itulah yang bisa kita pelajari dari iman Bunda Maria. Semoga iman yang ditampakkan oleh Bunda Maria juga menyuburkan iman kita, juga memberikan kita semangat untuk bisa bersedia untuk mau bekerja sama dengan Allah dalam karya keselamatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.